Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Wong Jomo Jos. Pada kesempatan kali ini saya membuat konten tentang bagaimana caranya membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 atas nama pribadi. Kenapa atas nama pribadi? Karena kalau misalkan masih atas nama orang lain atau atas nama PT, itu nanti ada syarat tambahannya tersendiri, beda dengan yang atas nama pribadi. Adapun mengenai cara pembayaran untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 atas nama pribadi, itu ada yang namanya pajak tahunan dan pajak 5 tahunan. Mengenai pajak tahunan, syarat-syaratnya adalah 1. KTP asli, 2. STNK asli, 3. BPKB asli. Kalau misalkan BPKB-nya itu masih di leasing, tentunya harus datang ke leasing tersebut dan minta surat pengantar dari leasing tersebut. Langkah yang pertama yaitu kalian datanglah ke Samsat. Kalau belum difotokopi, kalian fotokopi dulu di Samsat tersebut ya. Nanti tentunya para petugas fotokopi di Samsat sudah mengetahuinya. Kalau misalkan sudah lengkap, silahkan kalian datang ke loket pendaftaran. Di loket pendaftaran tersebut nanti kalian akan diberikan formulir. Setelah formulir kalian isi, kalian langsung ke loket pendaftaran kembali dan menunggu panggilan nomor antrian. Setelah kalian dipanggil untuk menyerahkan nomor antrian, tentunya kalian disuruh memperlihatkan BPKB-nya itu sama enggak dengan yang didaftarkan tersebut. Setelah itu kalian nunggu pemberian notis dan langsung menuju ke kasir. Setelah notisnya diberikan, silakan kalian melakukan pembayaran di kasir tersebut dan menunggu beberapa saat sampai STNK diberikan oleh petugas. Mudah bukan? Nah, sekarang biasanya ada masalahnya itu seperti ini. Kalau misalkan KTP-nya itu lagi dibuat, apakah bisa pakai SIM? SIM tidak bisa untuk membayar pajak sebagai tanda jati diri identitas kalian. Mungkin berbeda Samsat, berbeda aturan karena masing-masing Samsat punya rumah tangga sendiri ya. Tapi pada dasarnya SIM tidak bisa. Kalau KK bagaimana? KK bisa. Kalau misalkan KTP-nya itu sedang dalam proses pembuatan, nah itu bagaimana? Itu juga bisa. Karena kan nanti biasanya diberikan surat pengantar kan dari Disdukcapil itu bahwa KTP sedang dalam pembuatan seperti itu. Nah itu kalau untuk pajak tahunan. Kalau misalkan pajaknya telat bagaimana? Nah biasanya itu ada Samsat yang mensyaratkan kalian membayarnya SKP sendiri. Setelah yang telat itu dibayar, kalau telatnya lebih dari 1 tahun, baru kalian membayar yang tahunan. Itu ada. Ada juga Samsat yang dijadikan satu, jadi telatnya sama yang pajak sekarang berjalan itu dijadikan satu. Ada yang seperti itu. Tentunya masing-masing Samsat punya. Nah kalau sekarang pajak yang 5 tahunan bagaimana? Pajak yang 5 tahunan syaratnya sama seperti yang pajak tahunan. Hanya saja kendaraannya harus dihadirkan karena akan dilakukan atau dilaksanakan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas. Nomor rangka dan nomor mesin itu digunakan oleh petugas itu untuk mencocokkan sama enggak dengan STNK dan BPKB karena penggesekan tersebut dilakukan kalau untuk pajak itu setiap 5 tahun sekali. Ya, ini konteksnya dalam pembayaran pajak 5 tahunan ya. Berbeda nanti dengan balik nama. Kalau balik nama tentunya pasti digesek meskipun tidak menunggu 5 tahun. Nah setelah kalian bawa kendaraan ke petugas yang bagian melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin ya, kalian parkirkan kendaraan. Selanjutnya kalau sudah diparkirkan, tunggu panggilan dari petugas yang mengeluarkan hasil cek fisik kendaraan tersebut. Setelah itu sama, yaitu datang ke loket pendaftaran pajak. Setelah melakukan pendaftaran itu, nunggu kalian dipanggil nomor antrian. Itu nanti para petugas akan memeriksa BPKB-nya sama.
dengan yang lanjut nunggu panggilan notis. Nah, di situ panggilan notisnya itu tertera di situ pajak yang harus dibayarkan. Nah, bedanya dengan yang tahunan, kalau 5 tahunan itu nanti di notisnya itu ada PNBP, STNK, dan PNBP plat nomor kendaraan. PNBP untuk STNK roda 2 100.000. Kalau roda 4 200.000. Kalau plat nomor PNBP-nya kendaraan roda 2 60.000. Kalau roda 4 100.000 rupiah. Selanjutnya kalian bayarkan ke kasir dan tunggu beberapa saat sampai petugas memanggil untuk penyerahan STNK. Sehingga selamat, STNK sudah jadi, sudah ada di tangan, pajak pun hidup, ada razia juga, aman, tenang-tenang saja, rakyat Indonesia selalu senang bayar pajak. Untuk mengenai plat nomornya, untuk yang 5 tahunan itu pengambilannya biasanya tidak di ruang STNK tersebut, akan tetapi di bagian workshop. Ruang workshop biasanya itu tidak jadi satu ruangan sama yang bagian STNK. Ruang workshop itu biasanya ada di luaran tapi masih dalam satu lingkungan. Karena apa? Karena kalau untuk tempat workshop itu kaitannya dengan ada pauja segala macam seperti itu kan, sehingga ruangnya biasanya berbeda. Kalian serahkan STNK yang belakang itu, biasanya nanti diminta sama petugas untuk dicetak plat nomornya. Tunggu beberapa saat, setelah plat nomor jadi tentunya akan dipanggil dan kalian menerima plat nomor baru sudah siap dipasangkan di kendaraan kalian, baik roda 2 atau roda 4, sehingga kalian mengendarai kendaraan tersebut aman, tenang, tidak was-was ada razia. Mudah bukan? Oke, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Wang Cungo.